Lu tahu nggak, ada satu penguasa yang bukan cuma bikin kekaisaran paling ditakuti di Eropa, tapi juga jadi simbol hukum, seni, dan kejayaan Islam. Namanya di Barat dia dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent, tapi di dunia Islam dia dipanggil Sulaiman al-Qanuni, pembuat hukum. Kisah hidupnya bukan cuma soal penaklukan, tapi tentang bagaimana kekuasaan, kecerdasan, dan cinta bisa berdiri di puncak dunia sekaligus menyimpan tragedi di baliknya. Sulaiman lahir tahun 6 November 1494 sebagai putra Sultan Selim I, penguasa Ottoman yang keras. Sejak kecil, Sulaiman dididik bukan sebagai anak bangsawan manja, tapi sebagai calon penguasa dunia. Ia belajar bahasa Arab, Persia, Latin, hukum Islam, sejarah, filsafat, dan strategi militer. Di usia muda, ia sudah jadi gubernur provinsi, belajar memerintah rakyat, pemungut pajak, dan menjaga stabilitas. Ayahnya menyiapkan dia untuk satu hal, tahta kekaisaran terbesar di dunia. Tahun 1520, Selim I wafat. Sulaiman naik tahta di usia 26 tahun. Dunia mengira dia bakal jadi sultan biasa atau terlalu halus, terlalu terpelajar, memberi masalah besar. Dalam waktu singkat, Sulaiman memimpin ekspansi paling agresif dalam sejarah Ottoman. Beograd jatuh, Rhodes direbut. Hungaria juga sama di pertempuran Mohacs. Tentara Ottoman berdiri di gerbang Wina, membuat Eropa gemetar. Untuk pertama kalinya, Kekaisaran Kristen sadar, Ottoman bukan lagi ancaman regional, tapi kekuatan global. Namun kekuatan Sulaiman bukan cuma di medan perang. Dia sadar kekaisaran besar bisa runtuh tanpa hukum yang adil. Sulaiman menyusun sistem hukum yang menyatukan hukum Islam dan hukum negara. Pajak distandarkan, korupsi ditekan, hak rakyat dilindungi. Karena itu rakyatnya memanggilnya Al-Qanuni, sang pembuat hukum. Ironisnya, penguasa yang paling ditakuti, musuh justru jadi pelindung hukum bagi rakyatnya sendiri. Di puncak kekuasaan, hidup Sulaiman berubah oleh satu perempuan, Hürrem Sultan, mantan budak dari Eropa Timur yang cerdas, ambisius, dan berani. Sulaiman melanggar tradisi ratusan tahun dengan menikahinya secara resmi. Tapi cinta ini membawa tragedi. Demi memastikan putranya naik tahta, intrik istana meledak. Putra tertua Sulaiman, Mustafa General, berbakat dan dicintai rakyat dijatuhi. Hukuman atas tuduhan pengkhianatan. Sulaiman menandatangani perintah itu sendiri. Sejak hari itu, dia tak pernah benar-benar sama. Tahun-tahun terakhirnya diisi dengan peperangan panjang, kesehatan menurun, dan bayang-bayang penyesalan. Pada 1566, di usia 71 tahun, Sulaiman wafat saat memimpin kampanye militer. Ia wafat sebagai sultan, bukan di istana. Kematiannya dirahasiakan agar moral pasukan tidak runtuh. Jasadnya dibawa pulang. Bahkan dalam keadaan wafat, dia tetap memimpin. Sulaiman meninggalkan kekaisaran. Ottoman di puncak kejayaan wilayahnya membentang dari Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Tapi warisannya lebih dari tanah, yang membuktikan bahwa kekuasaan